Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya Sri Kandi di Prod Podcast. Kali ini kami mengundang seorang mahasiswa dari luar Aceh yang sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa PMM ke Universitas Syah Kuala atau USK. Jadi gimana nih kabarnya hari ini? Halo Sri Kandi, Oke. Alhamdulillah baik ya dan senang sekali bisa berada di sini. Terima kasih untuk undangannya. Oke, mungkin boleh nih perkenalkan dulu diri nih ke teman-teman yang menonton. Siapa nih dan dari universitas mana? Ya, pertama-tama halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Rista Samara Aziza. Teman-teman boleh panggil aku Samara. Aku mahasiswa pertukaran dari Universitas Jenderal Sudirman ke Universitas Syah Kuala. Oke, jadi bisa dipanggil Samara nih. Boleh dipanggil Samara. Oke, Samara. Oh ya, kalau boleh tahu kira-kira ini pengalaman pertama merantau atau udah pernah merantau nih sebelumnya? Ya, untuk merantau ya, kalau boleh cerita gitu. Sebenarnya kalau merantau itu Samara tuh udah dari SMP. Oke. Itu udah boleh dikatakan merantau karena emang kita tinggal jauh dari orang tua dan rumah itu beda kabupaten gitu kan. Oke, Beda kabupaten. Jadi udah lumayan jaraknya dan kita 3 tahun di sana gitu. Jadi yang udah pernah lah ngerasain jauh dari orang tua gitu kan. Itu waktu SMP gitu. Terus waktu SMA itu sebenarnya nggak terlalu jauh dari rumah gitu kan, masih dekat dengan rumah juga. Tapi itu yang nggak pulang gitu kan, selama 3 tahun juga gitu, pulang ya waktu kalau lebaran aja sebenarnya gitu kan. Dan waktu kuliah juga sebenarnya deket juga kan, karena emang masih dari Banyumas gitu dan di Unsud itu jaraknya juga nggak yang terlalu jauh juga, tapi ya emang yang nggak pulang juga gitu karena emang ada asrama gitu kan, semacam kos gitu. Jadi ya kalau merantau pernah gitu, cuman kalau yang baru keluar kota dan keluar pulau itu baru kali ini sih. Oke, jadi ini yang pertama kali nih keluar dan ngerantau yang paling jauh ya, keluar dari Pulau Jawa. Iya, baru pertama kali banget ngerasain. Berapa nih ratingnya nih dari 1 sampai 10 nih pengalaman merantaunya ke Pulau Aceh, ke Pulau Sumatera? Kalau rating secara overall sampai sekarang gitu kan yang dirasain gitu ya 8 ya, karena emang merantau ini udah jadi kayak target sebenarnya ya, target hidup Samara gitu kan, pengen sekali merantau gitu, akhirnya bisa tersampaikan pada kali ini juga kan. Gitu. Oke, jadi teman-teman yang menonton podcast kita hari ini, kali ini kita pengen tahu lebih sih gimana sih program PMM itu sendiri, dan Samara sebagai salah satu mahasiswa yang melakukan PMM tadi dari Universitas Jenderal Sudirman di Jawa Tengah. Oke, untuk pengalaman pertama nyampe di Pulau Aceh dan di Universitas Syah Kuala tuh gimana rasanya? Pertama kali datang itu Januari akhir ya, itu rasanya yang kayak beneran Kak ini bisa sampai Aceh gitu kan. Pertamanya kayak nggak percaya gitu kan, karena emang nama Aceh atau kata Aceh gitu itu sebenarnya udah dari jauh-jauh hari ya, semenjak Samara udah kecil itu udah kedengeran nama dan kata Aceh itu, karena emang ada temen tetangga gitu kan, sekarang masih dekat juga, itu dia orang Aceh, asli Aceh, namanya juga ada cutnya gitu kan. Nah ya sering banget diceritain gitu kan sama orang tua, dia tuh anak Aceh nih gitu kan, waktu dulu tsunami diceritain gitu-gitu kan, dibawa ke gunung nih diselamatin gitu-gitu sampai diceritain gitu kan. Jadi yang nama Aceh udah yang kayak udah melekat lah dari kecil gitu kan, udah sering diceritain gitu. Terus waktu masuk sekolah juga yang udah diceritain tentang Aceh kan, banyak tentang kayak history, dijelasin tentang tsunami Aceh, tentang konflik juga di Aceh gitu. Jadi yang udah kayak dekat dan pekat gitu kan nama Aceh gitu. Dan akhirnya pada tahun ini juga udah yang ke Aceh gitu. Jadi yang kayak beneran kah ini ke Aceh gitu kan, karena emang yang se-curious itu dengan Aceh, dan akhirnya bisa datang ke Aceh gitu, kayak yang masih nggak percaya sih gitu. Tapi seru kan di Aceh? Seru banget sih. Oke, jadi Samara mungkin boleh jelasin nih ke teman-teman yang menonton podcast kita hari ini, program pertukaran mahasiswa Merdeka itu sendiri itu gimana gitu, dan kalau mau mendaftar tuh gimana? Mungkin boleh gitu disampaikan ke teman-teman. Ya, program pertukaran mahasiswa Merdeka ya, PMM itu serangkaian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM yang diinisiasi dari Menteri Nadiem Makarim ya. Beliau
salah satu yang aku fansin juga semenjak mencetuskan program ini, karena menurut aku program MBKM ini yang kayak sangat ini menguntungkan sekali kan buat kita. Jadi menurut aku MBKM adalah bagi kita itu sangat menguntungkan, dan di dalamnya tuh banyak manfaat yang bisa kita ambilkan. Kalau misalnya kita tahu dulu, kalau misalnya kita masuk kuliah itu kan yang kita cari soft skill, hard skill gitu kan. Syukur-syukur kita juga bisa dapat tambahan materi gitu kalau bisa kan. Nah, kita kalau dulu kan bisa nyalurinnya lewat organisasi gitu kan. Terus mungkin dulu orang-orang juga ada yang ambil part time gitu. Nah, sekarang ada loh program yang udah all in gitu kan. All in di situ, plus kita juga bisa dapat tambahan, bisa konversi juga dengan mata kuliah yang ada di universitas gitu. Jadi kita nggak perlu mikirin akademik lagi, kita tinggal fokus ngejalanin program itu, dan itu udah ada di satu program yang namanya MBKM itu. Nah, dari MBKM itu udah terdiri dari beberapa program lagi, yaitu salah satunya ada PMM, terus yang lainnya mungkin teman-teman juga udah tahu ya, ada MBKM yang namanya MSIB, terus ada kampus pengajar dan lain sebagainya itu kan. Nah, PMM bagian dari itulah bahasanya gitu. Jadi kayak menarik banget sih buat bisa kita ikutin gitu. Jadi emang semenarik itu ya ternyata PMM ini. Dan tadi Samara juga udah jelasin ada beberapa ternyata program dari PMM itu sendiri. Dan bukan hanya PMM tapi ada juga kayak MSIB, terus ada juga kampus Merdeka Belajar. Dan buat teman-teman mungkin mahasiswa ke depannya ternyata PMM ini semenarik itu dan harus diikuti. Kapan lagi gitu kan bisa belajar sambil main-main dan keliling Indonesia. Betul banget. Oh ya, Kandi sendiri penasaran nih, kenapa sih memilih Aceh itu untuk mengikuti PMN-nya Samara? Kenapa harus Aceh gitu? Apakah keinginan sendiri? Iya. Atau keinginan orang tua gitu? Kayak Samara ke Aceh aja nih, gak usah ke provinsi lain gitu? Atau gimana? Iya. Why Aceh ya? Itu pertanyaan dari teman-teman aku juga sih yang ada di Purwokerto gitu kan, nanyain kenapa Aceh sih gitu kan? Kenapa nggak kota lain gitu kan? Yang pertama tadi kata dan word Aceh itu sebenarnya udah dari kecil didengar gitu kan. Jadi yang kayak bahkan selama sekolah gitu kan pasti kita mempelajarinya tentang Aceh gitu kan. Terus yang menarik lagi itu Aceh kan dikenal dengan syariatnya ya, syariat Islamnya yang kayak kental dalam menjalani syariat itu gitu kan. Ada ini juga kan badan yang namanya apa ya kalau nggak salah, apa WH? Iya itu. Nah ketika ada aturan itu kan pasti kayak ini beda loh dengan daerah-daerah lain gitu kan. Dan Aceh juga ada namanya otonomi khusus atau daerah istimewa lah ya bahasanya, daerah istimewa gitu kan. Jadi kayak yang beda dengan daerah-daerah lain gitu kan. Jadi pertama yang keingintahuan, curious itu yang pengen dicari tahu, bener nggak sih ini Aceh gimana gitu kan. Terus kayak yang kan tadi kan curious tentang penjalanan syariat Islam, gimana orang-orang bisa ngejalanin itu gitu kan. Kayak emang bisa ya kalau misalnya aku tinggal di situ gimana gitu kan, emang bisa gitu kan. Dan ternyata pas di sini dan dijalanin emang ya ada yang beda dengan daerah-daerah lain gitu kan. Jadi itu sih yang mau dicari sebenarnya. Dan ternyata memang semenyenangkan itu? Semenyenangkan ini dan emang sesuai gitu kan. Dengan apa yang udah dipikirin nih waktu kemarin, kayaknya seru nggak ya gitu. Seru. Oke. Dan kalau untuk mengenai program studi ilmu komunikasi, kenapa gitu milih ilmu komunikasi gitu ketika melakukan program pertukaran mahasiswa Merdeka ini? Ya. Mungkin ini FYI juga buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya aku itu berangkat dari prodi bukan ilmu komunikasi tapi aku berasal dari prodi sastra Inggris. Ya kan. Jadi di Fakultas Budaya itu beda ya dengan yang sekarang aku ambil di USK ini gitu. Nah, kenapa aku ngambil prodi berbeda? Pertama, aku karena aku suka dengan hal-hal baru gitu kan. Jadi aku pengen belajar hal baru gitu, aku suka gitu kan ya. Dan pengen tahu aja sebenarnya emang pelajaran mata kuliah di prodi ini gimana sih gitu kan. Nah terus karena emang ilmu komunikasi itu masih relate dengan beberapa mata kuliah yang ada di sastra Inggris gitu. Jadi ya yang masih bisa diambil gitu kan. Kebetulan dari prodi juga yang masih kayak bolehin nih gitu kan. Jadi kayak
ada kebebasan dan ada ruang lah buat bisa ambil ilmu komunikasi gitu. Jadi dari universitas asal Samara sendiri itu juga diizinkan gitu. Yang penting tetap dalam lintasan yang sama gitu program studinya. Betul. Terus penasaran juga nih, kira-kira first impression pertama kali pas nyampe ke Aceh dan juga pas kuliah di USK itu gimana rasanya? Apakah ada perbedaan yang signifikan gitu dengan universitas awal dari Samara sendiri, gimana? Ya, masih ingat banget ya waktu pertama kali hari pertama di sini itu kayaknya word yang perlu di highlight itu adalah panas ya. Tapi itu emang beneran karena waktu itu di musim-musim yang masih panas banget ya. Kalau hari ini kan tadi lumayan ada hujan gitu, tapi waktu itu tuh yang benar-benar panas banget gitu. Jadi kita yang di kamar dia selalu tuh kayak yang ngeluh panas banget ya gitu. Jadi itu first impression yang ada di Aceh gitu kan pertama kali. Nah terus kalau di USK-nya sendiri itu pertama kali datang ke sini kan kita explore ya ruangan-ruangan, kita survei dulu gimana tempat kita mau kuliah gitu. Dan yang pertama kali kita beri kesan sih USK ternyata sebesar ini ya gitu kan. Dan iya ternyata kan emang kita tahu USK adalah PTNBH kan. Jadi emang ternyata PTNBH begini gitu kan, emang bagus banget sih menurut aku. Jadi nggak di luar ekspektasi nih ketika lihat di internet USK gini, pas datang ada perbedaan nggak atau sama aja gitu? Justru malah pas sebelum datang ke sini tuh kayak nggak expect bakal yang segede ini gitu loh, dan fasilitas juga bagus-bagus gitu. Jadi emang yang wow di luar ekspektasi sebesar ini justru malah. Berarti nyaman kan tinggal di Aceh dan kuliah di USK? nyaman. Terus aku juga penasaran nih Samara mengenai kegiatan PMM itu sendiri. Pas nyampe ke sini itu kira-kira kemarin bulan berapa? Nyampe ke sini itu bulan 1. Jadi emang awal tahun dan waktu itu kalau di unsutnya tuh ya ibaratnya kayak baru libur beberapa hari gitu kan ya, beberapa minggu gitu, dan langsung datang ke sini gitu kan. Emang awal banget kan jadwal kuliah di USK tuh. Terus pas nyampe ke sini kemarin awal mulai kegiatan PMM itu sendiri ngapain aja gitu? Nah, itu karena mungkin terlalu cepet ya dari USK tuh kalender akademiknya gitu kan, sedangkan universitas lain masih belum gitu kan, belum mulai. Jadinya waktu itu kita sempet yang kegiatan PMM-nya itu masih stop 2 mingguan gitu kan. Nah kita baru memulai setelah 2 minggu itu kegiatan modul Nusantaranya gitu. Jadi itu ngapain aja tuh di modul Nusantaranya? Nah di modul Nusantara itu mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu gitu kan, di situ adalah kegiatan yang ditunggu-tunggu mahasiswa PMM gitu kan. Setiap Sabtu Minggu gitu kan, weekendnya itu kita yang kayak senang-senang gitu kan, karena disitulah yang sebenarnya kita cari, bahkan kayak kita nggak pengen fokus belajar di kelas tapi kita pengennya nyarinya di modul Nusantaranya gitu kan, karena kita di situ explore budaya yang pertama, sama bisa sekaligus jalan-jalan dan ngelihat daerah-daerah wisata ataupun yang potensial dari daerah Aceh ini gitu kan. Jadi itu menarik banget sih karena kita belajar sambil langsung gitu kan, terjun ke lapangan langsung gitu. Dan untuk explore itu sendiri kalian per kelompok atau untuk seluruh mahasiswa PMM gitu dari berbagai universitas? Iya. Kalau itu sebenarnya kita ada per kelompok ya, dibagi per kelompok gitu. Jadi untuk kelompoknya sendiri itu gimana? Apakah dipilih per prodi atau mungkin random gitu? Semua prodi ada atau mungkin hanya prodi tertentu aja gitu? Kalau kelompoknya tuh dibagi jadi acak ya. Gimana tuh? Jadi dari setiap daerah, setiap satu kelompok itu pasti ada dari daerah-daerah lain gitu kan, berbagai macam daerah. Terus dari satu kelompok itu pasti ada dari prodi lain gitu. Jadi emang dari pihak PMM USK-nya itu settingnya itu yang bermacam-macam gitu kan, mungkin biar saling melebur gitu kan. Katanya kalau dari pihak PMM-nya tuh kalau misalnya nggak dilebur gitu, itu namanya bukan pertukaran mahasiswa gitu. Jadi memang menarik ya ternyata Samara ya, dari cerita-cerita yang aku dengar juga, bertemu dengan banyak mahasiswa dari background universitas yang berbeda, background prodi yang berbeda, tapi akhirnya bisa melebur bersama gitu. Kalau boleh tahu udah berapa bulan ya kalian di sini? Kalau di sini hitungannya udah
4 bulan, hampir 5 bulan. Oke, hampir 5 bulan. Dan kapan nih balik ke universitas atau daerah masing-masing lagi? Nah itu kita udah hampir mau pulang ya, karena kita udah juga dapet tiket pulangnya. Oke. Kalau di tiketnya itu tertanggalnya di Juni, kemungkinan di tanggal 12 dan 13-nya gitu. Oke. Terus kalau untuk UAS-nya sendiri gimana? Kalian sebagai mahasiswa PMM-nya? Apakah sama atau mungkin UAS-nya di sana? Karena kan beberapa mata kuliah itu kan berbeda gitu dengan jurusan kalian sendiri. Nah UAS itu emang kita diserahin ke dosen masing-masing sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita di periodenya tuh masih ada di sini gitu ya, kita ngejalanin sesuai dengan dari tugas dari dosen. Jadi ngikutin aja yang ada di kelas gitu. Tapi kalau misalnya ada mahasiswa PMM yang UAS-nya itu ternyata udah ngelewatin jadwal kepulangannya gitu. Jadi itu udah ada dari grup gitu kan, Kepsuk, kepala sukunya itu nanti ngedata siapa yang misalnya masih UAS nih padahal udah pulang gitu kan, nanti disampaikan ke dosennya masing-masing gitu. Mungkin ada penugasan gitu. Jadi ada penyesuaian gitu buat teman-teman yang PMM gitu dari dosennya juga dan teman-temannya. Betul. Syukur ya, takutnya ntar gak bisa balik cepet mereka karena masih ngerjain UAS. Oke, kita beralih topik nih. Tadi kan kita bahasnya berat ya, bahas kuliah, bahas UAS. Sekarang kita mau bahas mengenai budaya ataupun kultur shock dari Samara sendiri. Kira-kira pas nyampe ke Aceh ada nggak perbedaan yang signifikan gitu antara Banda Aceh, antara masyarakat Banda Aceh dan juga masyarakat Purwokerto nih, asal Samara sendiri? Kalau mungkin di luar first impression tadi ya yang panas gitu kan. Tapi kalau dibandingkan dengan di daerahku, pertama di Aceh itu ini benar-benar ya memang sesuai dengan ekspektasi kita, syariat Islamnya kan masih ada gitu kan, masih kental gitu. Jadi kita di sini kalau di daerahku itu kan kita yang misalnya non muslim itu masih boleh yang lepas hijab gitu kan. Nah, tapi kalau di sini emang benar-benar kan kalau misalnya agamanya Islam berarti dia harus pakai hijab gitu kan. Dan diperbolehkan kalau misalnya non muslim baru nggak pakai hijab nggak apa-apa gitu. Itu pertama sih ya, kayak oh ternyata ini masih dijalankan gitu kan gitu. Terus apalagi ya kalau di masyarakat Aceh itu paling ini perbedaan bahasa sih ya. Jadinya yang kayak di dalam kelas pun itu juga yang kayak karena perbedaan bahasa, logatnya dan dialeknya beda, jadi yang kayak di kelas, hah ini bahasa Indonesia atau bahasa Aceh ya, kayak bedainnya itu susah gitu. Dia ngomong apa ya gitu ya. Bener. Emang kerasa gitu bedanya? Kerasa banget sih perbedaannya, karena dulu pertama kali kita kesini kan naik kayak becak motor gitu kan. Nah itu abang-abangnya kan juga ngajak ngobrol gitu kan, udah pakai bahasa Aceh atau ya mungkin bahasa Indonesia tapi dialek Aceh gitu. Terus ke bawah angin gitu kan, jadinya yang kayak gitu. Jadi ya masih kayak gitu. Tapi overall seru kan dengan kultur baru, pastinya belajar banyak hal gitu. Benar. Seru ya. Terus kalau untuk makanan sendiri gimana Samara? Apa beda lidah gitu atau mungkin cocok juga nih masakan yang ada di Aceh atau gimana nih? Kalau dari Samara sendiri itu di bulan pertama sama kedua itu yang masih kerasa banget perbedaannya ya. Bumbu-bumbunya mungkin bumbu Aceh itu kayak khas banget gitu. Tapi agak kurang cocok sedikit gitu kan. Mungkin nggak tahu sih perbedaannya di mana gitu. Cuman yang kayak beda banget gitu kan. Jadi kayak strong banget gitu kalau bumbu yang ada di Aceh itu. Cuman pas udah kesini ya udah mulai penyesuaian lagi gitu kan dengan makanan-makanan Aceh, dan ternyata ya bisa dimakan gitu. Ada beberapa makanan juga yang kayak oh enak banget nih ini gitu. Pernah coba samsunti nggak pas kemarin? Samsunti nggak pernah berarti? Belum itu pernah. Salah satu makanan ciri khas Aceh loh. Kayak ada rasa asam yang lebih gitu dari belimbing. Mungkin nanti sebelum balik ke Purwokerto wajib coba ya. Boleh ya. Oke. Terus untuk modul Nusantaranya gimana nih? Kan ini mau balik lagi nih. Kira-kira kemarin udah keliling kemana aja gitu? Ke tempat lokasi wisata gitu? Modul Nusantara kan emang yang paling ditunggu-tunggu ya, jadi selalu teringat-ingat gitu kan. Itu seru banget. Bahkan sampai sekarang kita udah ngejalanin mungkin 15 modul Nusantara ya. Itu tuh banyak banget. Kita ke daerah-daerah yang ada di Aceh, kita ke tempat-tempat bersejarah, juga ke tempat-tempat yang bisa dijadiin bahan belajar gitu. Terus kalau misalnya daerah-daerah wisata, kita
kemarin baru aja pulang dari Sabang gitu kan. Terus sebelum itu setelah Lebaran Idul Fitri kita juga sempat pergi ke Takengon gitu kan. Kalau teman-teman tahu Takengon kan di Aceh Tengah. Itu paling aku suka banget karena itu daerahnya hawanya sejuk ya, dingin di dataran tinggi gitu kan. Jadinya yang kayak ini kayaknya tempat aku banget gitu kan. Karena di Purwokerto juga kebetulan daerah yang dingin gitu kan. Jadi ini anak seger banget, pasti seru banget nih kalau tinggal di sini gitu kan. Terus kita juga ke tempat-tempat kemana yang aja tuh? bagus-bagus tuh kayak pantai-pantainya gitu kan. Kalau dekat sini itu kan ada Pantai Lampu. Kita sering ke situ 2 kali ke situ. Terus ke daerah-daerah Aceh Jaya juga kebetulan kita ke daerah Lamno, kita ketemu dengan orang-orang mata biru gitu kan, mata biru dari Aceh gitu kan. Mereka itu sebenarnya bukan bule ya, tapi ada keturunan gitu kan Portugis ketika dulu ada pelayaran dari Portugis ke sini. Kita jadi sempat ketemu juga. Sempat ketemu juga dan foto bersama anak-anaknya gitu kan, masih lucu gitu. Kita ke situ terus mampir juga kan karena Aceh Jaya, kita mampir ke Gerutenya gitu. Tapi sayangnya kita cuma mampir doang gitu, nggak yang mengunjungin. Nggak sampai duduk gitu. Padahal kita cuma mampir terus sambil ya makan yang kita bawa aja sih sebenarnya. Gitu. Karena kemarin aku juga ada lihat di beberapa story teman-teman PMM, mereka tuh sampai duduk sampai sore malahan lihat sunset katanya. Nah itu kan emang tergantung kelompoknya ya, beda-beda. Jadi tapi kalau kelompokku yang mampir aja. Tapi jadi yang mimpin untuk kegiatan keliling ke tempat wisata tuh yang pimpinnya tuh ketua kelompok LO-nya gitu. LO, ada juga dosen Nusantara dari kelompok itu. Tapi overall gimana nih kesannya pas keliling gitu ke tempat wisata gitu? Gimana perasaannya? Tempat wisata di Aceh tuh yang bagus-bagus ya, apalagi alamnya gitu kan, daerah alam-alam gitu. Karena aku suka dengan daerah-daerah alam gitu. Jadi yang kayak wah ini emang memanjakan mata sekali gitu kan bahasanya. Jadi suka banget dengan daerah-daerah khususnya yang berbau dengan hal alam gitu. Tapi nggak ini juga dengan daerah bangunan-bangunan yang kayak museum-museum misalnya gitu kan. Kita juga datang ke museum Aceh, museum tsunami Aceh, terus ada kemarin Taman Sari Gunungan ya. Gunungan. Banyak sih daerah-daerah itu yang kita kunjungi gitu di modul Nusantaranya. Oke. Terus teman-teman yang menonton podcast kita pasti penasaran nih, ternyata kegiatan PMM tuh semenarik itu ya, dengan dengan kegiatan yang produktif dan juga dengan kesibukan kuliah pastinya, mengerjakan tugas dan lainnya. Kira-kira Samara boleh kasih tahu nih ke penonton kita, kapan aja sih PMM itu dibuka dan kita bisa daftarnya tuh gimana gitu? Ya, PMM ini menarik ya menurut aku ya, karena kalau kita lihat program MBKM lainnya itu ada MSIB, misal kampus mengajar itu udah sampai batch 7, 8 gitu kan. Nah tapi kalau PMM ini baru batch 4 gitu kan. Jadi emang yang kesempatannya itu nggak sebanyak itu, jadi langka lah bisa dibilangnya langka gitu kan, karena baru batch 4 gitu. Jadi dibukanya nggak setiap semester kayak yang lainnya, tapi setiap tahun sih sebenarnya ya. Jadi kalau dihitung-hitung itu emang PMM itu adanya setiap tahun gitu. Bahkan PMM 5 ini kan semester baru ini. Kita belum dengar kan PMM 5 mau buka atau enggak nih gitu kan. Jadi kita belum tahu nih kapan bukanya. Tapi kalau misal dihitung-hitung emang baru per tahun sih, kayak kebijakan satu semester ada itu belum tahu ya. Nanti mungkin ya seiring dengan berjalannya waktu. Jadi teman-teman bisa lihat sih di Instagramnya Pertukaran Mahasiswa Merdeka ya, di situ dipantengin aja, pasti bakal ada info-info, khususnya info misalnya nanti akan ada pembukaan pendaftaran gitu, itu ada di situ. Oke, jadi buat teman-teman pokoknya selalu cek aja Instagram PMM tadi, pasti akan banyak info terbaru gitu, kapan sih pembukaan batch selanjutnya. Terus ada nggak saran gitu sama buat teman-teman mahasiswa yang mau ikut PMM, kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapkan gitu? Ya, buat sarannya apa ya, PMM ini sebenarnya yang pertama itu yang perlu dipersiapkan adalah niat sih ya, niat dari hati, karena kita akan pergi ke tempat-tempat yang jauh gitu kan, di luar pulau, karena PMM itu nggak bisa sesama pulau dan jauh. Jadi yang perlu dipersiapin adalah mental dan fisiknya. Jadi nggak boleh yang sembarangan, misal kita punya sakit ini terus kita udah kebayang nggak bakal bisa nanganinya, itu juga yang perlu. Pokoknya kita ngeliatlah kondisi kita, karena kita akan jauh dan nggak bisa semudah itu nanti di tempat orang
kita mau minta bantuan dan lain sebagainya, karena ya kan jauh lah ya dari Iya. teman-teman terdekat kita gitu. Itu persiapan tentunya. Kalau misalnya emang udah siap, maka yang perlu dilakukan selanjutnya itu langsung aja ke prosesi pendaftarannya. Kalau misalnya nanti udah dibuka ya, jadi ikutin seluruh prosedur yang ada, ikutin semua seleksi-seleksi dari berkas sampai tesnya, itu diikutin dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai yang asal-asalan gitu. Kalau misalnya udah, itu yang terakhir itu ya tetap kita tawakal sih ya, serahin kepada Allah gitu kan. Oke. Jadi benar ya teman-teman, ternyata untuk ikut PMM itu ada banyak hal yang perlu kita persiapkan. Karena pastinya kan kita kan keluar gitu dari zona nyaman kita atau dari daerah kita. Terus mungkin ini kita udah sampai di penghujung nih Samara. Terakhir aku pengen tahu nih, kira-kira pengalaman terkesan gitu selama mengikuti PMM di Aceh dan di Universitas Syah Kuala itu apa? Boleh diceritakan nih ke teman-teman gitu sebagai penutup kita untuk podcast hari ini. Ya, mungkin kalau misalnya aku nggak ikut PMM, aku nggak bakal datang ke Aceh dan tahu seberapa kerennya itu Aceh dengan segala pengimplementasian syariat Islamnya dan segala kekayaan budayanya. Terus kalau misalnya aku nggak ikut PMM, mungkin aku nggak bakal kenal teman-teman satu seluruh Indonesia dengan berbagai macam-macam karakter, dan tentunya mereka membawa budaya masing-masing. Terus kalau misalnya aku nggak ikut PMM, mungkin aku nggak bisa kenal dengan budaya-budaya yang ada di Aceh dan jalan-jalan di Aceh secara gratis gitu kan. Dan kalau misalnya aku nggak ikut PMM juga, mungkin aku nggak bisa ke Sabang, di mana Sabang itu adalah daerah yang paling ujung Indonesia ya kan, di bagian barat. Itu juga yang paling berkesan sih, karena kapan lagi kita bisa ke Sabang gitu kan, belum tentu ada kesempatan lagi gitu. Benar. Jadi itulah yang kayak membuat aku berkesan banget, dikasih kesempatan gitu kan untuk bisa ekspor secara cuma-cuma gitu kan, dibiayai oleh pemerintah gitu, dan tentunya akan selalu terkenang sih ya di dalam ingatan dan hati, karena emang sebanyak itu yang kita dapatkan gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Oke, terima kasih ya Samara. Jadi benar teman-teman, masa muda itu masa yang paling menyenangkan. Jadi memang harus dimanfaatkan sebaik mungkin, salah satunya dengan ikut PMM ya Samara. Betul sekali. Karena seseru dan sekeren itu. Benar-benar. Oke, terima kasih banyak ya Samara. Makasih, udah thank mau you. datang di podcast kita, berbagi ilmu dan juga pengalaman seputaran PMM dan juga gimana perasaannya bisa berkuliah di Universitas Syah Kuala. Mungkin aku mau titip salam nih buat teman-teman mahasiswa di Universitas Jenderal Sudirman. Siap, Dan siap. hati-hati nanti pas baliknya. Oke. Siap-siap. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menonton podcast kita kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.